Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa إخوانه من الأنبياء المرسلين وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين جميع الملائكة المقربين والأولياء شهداء العلماء المصنفين المخلصين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالحضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الدوسي رحمه الله تعالى وأدمنا وعاد علينا ولأهلنا على أولادنا ذريتنا تلامذنا ببركاته وبركات علوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالحضرة مشايخ بقدرين في عبد الرحمن سعيد بن مختار بن الحبيب علي بن عبد المنان بن السقاب. بسم الله حضرة مشايخ وأساتذة مهندس pesantren Kiai Haji Muslimin Ki Abdullah bin Haji Abbas Ki Hafiz Ki Syamsuddin Ki Haji Amiruddin bin Abdul Karim Ki Haji Noman Zain rahimahumullah taala. بسم الله حضرة مشايخ وأساتذة مهندس dan Bahrul Masalah Bakhasin Jabril Hadi Ahmad Muslimin Hamid Ki Abdullah Baqi رحمهم الله تعالى وأدمنا وعد علينا على أهلنا على أولادنا ذريتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحلال كثير وليس عليك أن تتيقن بواطن الأمور بل عليك أن تحترز مما تعلم أنه حرام أو تظن أنه حرام ظنا حصل من علامة ناجزة مقرونة بالمال. أما المعلوم فظاهر وأما المظنون بعلامة فهو مال السلطان وعماله مال السلطان وعماله ومال من لا كسب له إلا من النياحة أو بيع الخمر أو الربا أو المزامير وغير ذلك من الآلات اللهو المحرمة. فإن من علمت أن أكثر ماله حرام قطعا فما تأخذه من يده وإن أمكن أن يكون حلالا نادرا فهو حرام لأنه الغالب على الظن. Bapak hadirin saudara jamaah sholat subuh gabungan mushola al-qaimun wabil khusus orang tua kita Bapak Ustadz Haji Ghazali, pengurus DKM Mushola Al-Qaimun Bapak Tauhid, dan
jajarannya, para asatidz, Pak Ustadz, wabil khusus guru saya Bapak Ustadz Haji Daud Abdul Karim, para sesepuh bini sepuh, para DKM, masjid musola, anggota forum silaturahmi jamaah subuh gabungan yang dirahmati Allah. Lanjutan kajian kitab Bidayatul Hidayah tentang menjaga perut, menjaga maksiat yang dilakukan oleh perut, yaitu kemarin kita wajib berusaha jangan sampai perut kita kemasukan barang-barang yang haram atau kemasukan barang-barang syubhat. Kenapa? Kita punya kewajiban bahwa mencari barang halal itu hukumnya wajib. Thalabul halali fardhatun ala kulli muslimin. Cari rezeki yang halal hukumnya wajib. Nah, kenapa sih kok kita harus cari yang halal? Karena ini akan masuk ke dalam tubuh kita yang akan menjadikan tenaga, energi. Nah, kalau sumbernya halal, energi yang dihasilkan positif. Kalau bahan bakunya haram, maka energi yang dihasilkan negatif. Maunya nikung ke kiri aja tuh, belok ke kanan susah, jangan ke kiri aja maunya. Ini akibat karena makan barang-barang yang haram. Nah, bagaimana dengan mengkonsumsi barang yang halal? Itu baik, akan tetapi jangan sampai terlalu kenyang. Nek cara wong Jawa glegeken makan sampai tahak. Nah, jangan sampai, ya makan secukupnya, jangan terlalu banyak. Kalau kata Nabi, berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, kalau begitu kita prasmanan nyendok jangan banyak-banyak. Dikit aja, kira-kira kita habis enggak nih? Itu. Jangan sama kuli. Kalau dibangunnya makan resep banget ngeliat itu. Banyak, sedokin sayur, kasih sambal ikan asin, tempe tahu, kelar. Itu makannya nikmat sekali. Kalau kita jangan. Nah, kenapa? Karena kalau bekas kita kagak ada yang berebut. Kucing aja ogah. Beda dengan bekasnya ulama. Pada berebut. Nah, itu lain hal. Nah, kita jangan sampai mubazir makan, jangan terlalu kenyang. Kenapa kalau terlalu kenyang? Ini akan menjadikan hati kita keras, susah dapat petunjuk, susah dibilangin, susah dituturin. Samping itu juga menjadikan tubuh kita berat ngelakonin ibadah, merusak kecerdasan dan merusak hafalan kalau kebanyakan makan atau kekenyangan. Nah, sekarang ini Imam Ghazali akan menjelaskan kepada kita dari mana kita nyari barang yang halal tuh. Sini dijelaskan oleh beliau, wal halalu katsirun. Wal halalu, dan barang yang halal itu katsirun, ada banyak sekali. Jangan sampai seperti orang pada bilang nyari rezeki susah, jangan kata yang halal, yang haram aja susah. Itu nggak benar. Ya, barang yang halal itu banyak sekali. Wal halalu katsirun. Barang yang halal banyak sekali. Enggak sedikit, banyak. Yang haram itu yang sedikit. Nah, bagaimana kita untuk meyakini kalau barang ini halal? Walaisa 'alaika an tatayaqqana bawatinal umuri. Walaisa, dan tidaklah 'alaika atasmu. Jadi kita enggak punya kewajiban anta tayaqana, untuk meyakini bawatinal umuri, batinnya perkara atau rahasianya. Jadi nggak perlu kita harus tahu. Kita dikasih hadiah orang, diamplopin lah, ini duit halal apa kagak ya? Nggak perlu. Kalau kita lihat orang itu memang dia bekerja, kita lihat dia punya usaha, bener ya, rajin ibadah,
insya Allah rezeki yang dikasih kita halal. Sebab begini Pak, saya punya kawan itu dia jaksa. Kalau kata orang-orang pemerintahan, jaksa itu singkatan injek dipaksa. Injek kakinya, lu keluarin kagak? Kalau kagak, itu katanya begitu. Jaksa nginjek terus maksa. Itu saya berkawan dengan dia. Rupanya dia membaca bahasa tubuh saya. Dia ngomong begini, tenang aja Ustadz, yang saya kasih ini yang halal kok. Jadi saya nggak ngomong apa-apa, nggak bagaimana, tapi mungkin dia membaca bahasa tubuh saya, artinya dia ngomong tenang aja, yang saya kasih kok yang halal kok, gaji saya bukan. Karena memang saat itu luar biasa kedudukannya, tindak pidana umum. Nah, jam pidum itu apa aja masuk sembarang kali, illegal logging, penyelundupan, wah itu luar biasa. Kalau penyelundupan kan apa yang diselundupin tinggal wani piro, nah, begitu main kuat-kuatan. Nah ini yang tapi saya tidak bagaimana karena memang hanya sekedar berkenalan begitu saja, tidak sampai apa-apa. Nah ini yang Bapak dan Saudara, kita tidak perlu tahu ini duit lu cari dari mana lu kasih gua, nggak perlu. Pokoknya asal kita lihat dia memang bekerja, orang yang baik, tidak ada yang pekerjaan haram dia lakukan, ya sudah terima. Tidak perlu harus kita selidiki ini dari mana. Kayak kita dibawain makanan, lah tuh lu bawain gua makanan, biasanya kagak. Ini jangannya ada apa-apanya nih. Ngapa lu kemari bawa makanan? Itu dari mana lu peroleh? Nggak perlu. Sebab itu akan menyakiti hati orang. Itu akan menyakiti hati orang. Maksud orang tujuannya baik, menghormatin kita, ngasih hadiah, tapi kita menanggapnya seperti itu. Nah ini akan menyakiti perhatian orang. Bal alaika, akan tetapi alaika wajib atasmu antah tariza, kamu menjaga mimma dari sesuatu ta'lamu yang kamu tahu, kamu yakin annahu haramun, bahwasanya harta yang kamu diberikan kepada itu haram. Itu jangan sampai. Contoh, perempuan kagak ada kerjaan yang lain kecuali pergi sore pulang pagi. Ya mohon maaf nih, yang rambutnya merah-merah, ya cakep-cakep, semuda-muda, nah terus mobilnya bagus, ya itu SPG. Ya jualan selang tuh. Nah ini yang begini-begini nih, ya apakah duitnya haram? Ya belum tentu juga. Barangkali dia dikasih duit sama orang, karena kan ada juga orang itu yang bagi duit. Kayak begini Pak, di dalam kitab-kitab tasawuf itu ada ulama yang sedekah kepada pencuri, sedekah kepada pelacur. Nah itu ulama sedekah kepada pelacur itu bikin kampung geger. Salah itu salah tempat, ngapa jadi pelacur disedekahin. Tuh ternyata niat ini ulama supaya malam itu dia nggak berzina, dia punya duit yang dia peroleh halal. Barangkali dengan rezeki yang dikasih ini Allah bukain pintu hidayah, kelar dia berhenti. Nah masalahnya kan kita cuma ributnya doang, ya. Kita ributnya doang, ramenya doang. Nah kita ngasih duit kagak. Tapi jangan habis ngaji begini ini ntar maranin rumah kos. Mau ngapain? Gue mau sedekah. Ya jangan juga. Ya artinya ada momen-momen yang pas. Nah, jangan terus kita datangin ke sana mau sedekah nih. Nah, mau sedekah nanya nomor handphone. Seberapa nih? Ya, ini artinya perbuatan baik itu
harus tetap kita lakukan. Nah, bagaimana nih? Ya kalau memang ada kemungkinan dia dapat yang halal, ya kemungkinan jadi syubhat. Tapi kalau nggak ada yang lain, ya jelas itu haram. Walaysa 'alaika an tatayaqqana bawatinal umuri bal 'alaika an tahsariza mimma ta'lamu annahu haramun aw tadhunnu annahu haramun dhannan hasala min alamatin najizatin maqrunatin bil mali aw tadhunnu, atau kamu menyangka annahu sesungguhnya harta itu haramun haram, dhannan dengan dugaan, hasala yang hasil min alamatin dari tanda-tanda, najizatin yang bisa dipastikan, makrunatin yang berbarengan bil mali pada harta itu. Jadi kalau kita tahu bahwasanya atau kita menduga harta itu ada harta yang haram, dugaan kita, contohnya dia ini pegawai di sebuah kementerian, kita tahu gajinya berapa, tapi terus punya mobil mewah, punya rumah mewah, dari mana itu? Nah, itu kan sekarang nih kalau umpama undang-undang tipikor disahkan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik tuh, kelar tuh semua. Itu lu gajinya berapa? Tunjangannya berapa? Sekian tahun. Lo bisa punya ini, bisa ini, dari mana? Kelar itu. Tapi untungnya belum. Kalau udah ya kelar semua tuh, habis ya. Nah, itu kemungkinan ya duitnya ada yang halal, pasti ada gajinya, ada juga yang kemungkinan yang nggak benar. Nah, bagaimana tuh? Nah, itu kalau begitu berarti itu ada dugaan itu kuat, maka itu berarti syubhat, ya. Amal ma'lumu, adapun harta yang sudah ketahuan bahwasanya ini halal atau ini haram, fa zahirun, maka itu sudah zahir. Kalau udah ketahuan ya memang dia pengusaha, dia ini pegawai tapi juga punya usaha kepegawaian negeri, tapi dia anak semata wayang, babanya warisannya sablak-ablak. Jadi punya ruko di pinggir jalan, punya kontrakan, punya macam-macam, tinggal warisan, ya itu berarti dia enggak ngambil gajinya juga bisa makan itu, karena banyak yang dia perlu. Nah, ini kalau begitu gimana? Ya itu jelas halal. Wa ammal maznunu, dan adapun harta yang diduga keharamannya, bi'alamatin, dengan tanda-tanda, fahuwa, apa itu hartanya siapa tuh? Fahuwa malus sultani, hartanya penguasa. Nih, ntar dulu nih, hati-hati. Ini zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Kalau dulu yang namanya sultan itu dia tiran, artinya penguasa yang zalim, yang suka merampas harta orang. Tuh, siapa yang nggak mau nurut, diambil hartanya. Kalau sekarang enggak, ini sistem demokrasi, ya meskipun ada kekurangannya. Nggak bisa itu. Semuanya harus dibuktikan di pengadilan, karena hukum menjadi panglima bagi kesejahteraan. Kalau sekarang teorinya begitu, tapi pelaksanaannya iya, itu pasti ada kekurangannya. Namanya manusia, ya masih mental manusia itu ya harta sama duit masih silau. Secara teori demikian, tapi pelaksanaannya berbeda. Itu memang iya, masih kita akui. Tetapi ini yang sudah baik, artinya penguasa tidak bisa semena-mena menangkap orang, mengambil harta orang, nggak bisa. Nah, sekarang pun demikian. Ya, makanan di mana-mana banyak. Asal kita mau aja.
asal malam nih kita ngikut jajin di masjid, di musola, ada tahlilan kita ngikut, tuh pulang bawa barokah itu. Beras, Indomie, apalagi kalau haul rameh pas itu. Nah, ini yang begitu tuh ya. Nah, ini berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu penguasanya begitu, siapa yang nggak nurut diambil katanya. Gitu, tapi sekarang nggak bisa. Nah, duit pemerintah sekarang dari mana? Nah, duit kita itu hasil sumber daya alam kita. Kita punya minyak, punya gas, punya emas, punya tambang apa saja yang dikelola oleh asing atau dikelola oleh swasta, mereka bayar pajak. Ini bagaimana sih ulama? Itu patungan kita untuk bantuin negara supaya bangun negeri ini. Kalau tanpa itu ya susah kita. Tuh, jadi nggak haram tuh ulama menjelaskannya seperti itu. Patungan kita, yuk kita rame-rame patungan. Buat apa nih? Ya, kita serahin kepada siapa? Kepada negara, pemerintah. Untuk apa? Membangun fasilitas, infrastruktur supaya kita jadi maju, jadi sejahtera. Itu demikian. Nah, setelah kita serahkan ke negara, ya mereka yang bertanggung jawab. Itu makanya kalau mereka berkhianat tuh duit dari kita digunakan yang nggak karu-karuan, wah, luar biasa tuh dosanya. Sebab itu kita semua kan bayar pajak ya, kita makan bayar pajak, kita belanja bayar pajak. Penghasilan kita nih cuman khotbah aja yang nggak ada pajaknya sama guru ngaji. Tapi kalau kita di instansi pemerintah itu apa saja yang kita peroleh itu kena pajak. Tapi alhamdulillah yang selama ini nggak pernah ada. Kalau di masjid-masjid itu semuanya nggak pakai kena pajak. Nah, itu hartanya siapa? Hartanya sultan, ada penguasa. Wa ummaluhu, dan pegawai-pegawainya. Ya karena itu tadi suka ngerampas. Kalau sekarang kan enggak. Wa malu man la kasbalahu, wa malu man, dan harta orang-orang la kasbalahu, yang dia tidak punya pekerjaan, illa minan niyahati, kecuali dari nangisin mayit. Tuh, ada profesi itu zaman dulu. Tapi kalau di sana, kalau pemimpinnya meninggal dunia kagak nangis, ditangkap, semuanya wajib nangis atau pura-pura nangis. Tuh. Nah, di sini orang Cina pun demikian. Nah, kalau nangisnya kenceng dibayar. Lah nangis, kita nangis dibayar, didapat duit karena nangis orang mati, dibayar, itu haram itu duitnya. Tuh, umpama ada orang profesinya tukang nangisin mayit, ada profesi nih, ya maka orang itu nggak ada yang lain, dagang kagak apa kagak, kerjanya begitu aja. Nah, duit yang dia kumpulin dari profesi ini itu duit haram. Nah, selanjutnya apa dah tuh? Ya kembangin sendiri dah tuh. Ya dia yang nggak ada kerjaan yang lain kecuali jualan togel, nggak ada kerjaan lagi kecuali jadi banjar judi, nggak ada yang lain penghasilan kecuali jualan minuman keras, nggak ada yang lain kecuali ya jualan narkoba. Nah, duitnya di mana tuh? Ya itu dikembangin aja dah tuh. Au bai'il khamri, atau jual minuman keras, ya termasuk miras, termasuk narkoba. Awir riba, atau duitnya hasil riba. Nah, seperti dia rentenir nih, minjemin duit kepada orang, minjemin 100, ngulanginya 150. Atau sekarang ini pinjaman online ya. Ya online, tapi alhamdulillah udah dibersihin semua tuh, tangkepin. Sebab kalau kita kagak bayar, itu habis kita tuh. Foto kita dipasang foto orang kagak karu-karuan, padahal bukan kita. Nah, ini mereka kejam sekali, sampai banyak orang yang bunuh diri
Karena pinjaman online ini nggak kuat bayarnya. Pinjam cuma 500.000, tagihannya 10 juta. Lah bagaimana ceritanya itu? Nah, ini yang bahaya sekali tuh, ya, pinjaman online. Pinjol. Banyak kita dapat share-sharean orang bunuh diri di kosnya. Kenapa? Ya nggak kuat menghadapi tagihan yang begitu banyak. Tambah lagi data pribadi kita hancur semuanya tuh. Kenapa? Dikirimin foto segala macam. Ini sebisa mungkin ya kita jangan sampai terlibat yang beginian. Nah, bagaimana dengan bank? Nah, kemarin sudah saya jelaskan. NU itu punya 3 keputusan. Ada yang halal, ada yang syubhat, ada yang haram. Tuh, pilih yang mana? Haram. Ente nggak bisa pergi haji ente. Yang bayar haji di mana? Di bank. Lah hajinya bagaimana? Hati-hati. Ya jangan main ini, makanya ikhtilaful ulama rahmah. Kalau kita main haram, riba segala macam, nah itu hati-hati. Akibatnya imbasnya ke kita. Haji kita bagaimana? Kita bayarnya ke bank. Tuh. Nah ini yang sekarang diributin masalah riba segala macam ini, mohon maaf, ini dipolitisasi. Nah sementara untuk Quran ini ulama berbeda pendapat, banyak khilaf tafsir itu. Sampai sekarang belum selesai tafsir itu. Ini bahayanya apa? Itu tadi, nanti penguasa cenderung akan siapa yang menentang dia habis semuanya. Lah apakah aman? Tidak. Tentu banyak perlawanan, pemberontakan. Nah terus mau jadi apa negeri kita ini? Yang penting begini, yang ngatain presiden, yang udah itu kagak ada yang ditangkap, kecuali kalau bikin fitnah. Kita mengkritik apapun, nggak ada tuh, aman-aman saja. Nah, ini Bapak dan Saudara, ini banyak orang jualan agama, kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan politik dibungkus. Agama itu memang laku sekali. Nah sekarang kita lihat tuh di Suriah yang udah kadung hancur-hancuran, siapa yang bisa damain? Nggak ada. Nggak ada. Bagaimana? Apa namanya, udah miskin, rakyatnya pada susah, perang. Masya Allah, ini yang sangat memprihatinkan. Jadi jangan sampai negeri kita yang sudah aman, kekurangan pasti ada, udah pasti. Makanya kita ini punya kewajiban untuk mencetak generasi yang pintar, yang cerdas, yang soleh, yang ahli agama, untuk kita angkat jadi pemimpin di negeri kita ini. Itu. Jadi manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Kalau kita udah punya presiden kiai, kita turunin. Nah kan, ya kiai duit aja kagak punya. Gus Dur itu waktu jadi presiden punya duit di dompetnya cuma 10.000 perak, nggak modal apa-apa aja. Masya Allah, ini yang orang sekarang baru, Masya Allah, baru enggak. Ya akibat apa? Akibat itu tadi. Jadi politik dibungkus agama. Ini hati-hati sekali kita nih. Bukan kita tidak percaya agama, bukan. Siapa dulu yang ngomong? Siapa dulu ini yang kita lihat? Kalau politisi ya tujuannya seperti itu. Nah sekarang di isu yang dikembang ini, masalah ini riba. Nah, awil mazamiri, atau duit yang dihasilkan dari mizmar, apa, niup suling. Nah ini kalau begitu apa? Musik, ya semua tuh. Nah bagaimana itu? Nah ini saya pernah tanya Mu'alim Syafi'i Hadami, atau pernah ngaji sama beliau waktu itu tentang kitab Ihya Ulumuddin, masalah musik ini. Hukum musik, hukum majlis. Nah, kalau di situ majlisnya majlis orang khair, kayak di Kuitang itu setiap mau ada maulid itu sore ada rawhah. Itu apa namanya, ada habib-habib yang muda yang baca puji-pujian diiringi dengan suling. Ini babaji yang sepuh-sepuh mungkin pasti ingat kalau di Kuitang itu Habib Ali nggak ingkar.
Nah, yang begitu majelis khair, orang-orang baik, agak ada mungkin mabok di situ. Nah, beda kalau yang di clubbing tuh, yang DJ ada disc jockey-nya, semuanya jogetnya aja kita ngelihat kagak karu-karuan. Nah, itu dengan supaya dia senang tuh apa? Dia pakai narkoba, kayak begitu. Narkoba pakai miras. Wa ghairi dzalika, dan yang sebagainya minal alatil lahwi, daripada alat-alat malahi, ya, alat-alat permainan al muharramat yang diharamkan. Itu alat-alat musik. Nah, gimana Bang Haji Roma Irama tuh? ya pakai yang itu tadi, alatul majlis. Ya, hukumnya hukum majlis. Karena majelis khair, ya insya Allah dapat kebaikan, karena beliau itu kan menyuarakan nasihat persatuan, tidak apa-apa. Seperti Nasidaria, kan, lagu-lagunya Gambus, memberikan nasihat semuanya. Itu disampaikan dengan musik, beda dengan yang sekarang tuh orang-orang baru hijrah tadi pemusik, kemudian dia musik tuh haram, lalu telanjang tuh pakai beli dari musik nggak karu-karuan. Maka jangan sembrono kita tuh, hati-hati. Fa inna man alimta anna aksara malihi haramun qat'an fama ta'khudhu min yadihi wa in amkana ayyakuna halalan nadiran fahuwa haramun. Fa inna man, karena sesungguhnya mana tadi itu? Fa inna man alimta, yang kamu ketahui, anna aksara malihi, sesungguhnya mayoritas kebanyakan hartanya haramun, haram qat'an, secara pasti. Karena kita tahu orang itu mayoritas sebagian besar hartanya itu pasti haram. Fama ta'khudhuhu min yadihi, maka apa yang kamu ambil min yadihi, dari tangannya. Wa in amkana ayyakuna halalan, meskipun boleh jadi itu ada yang halal, nadiron, tapi jarang sekali, banyakan yang haramnya, fahuwa haramun, maka harta orang itu harta yang haram. Yang kita terima itu duit haram. Kenapa? Li'annahu al-ghalibu 'ala dhanni, karena sesungguhnya yang haram itu al-ghalibu, yang galib, yang lebih meratai, yang lebih mengalahkan, 'ala dhanni, atas dugaan kita. Jadi kita menduganya lebih banyak harta haramnya ketimbang halalnya. Karena dalam kaidah itu idza tamalul halal wal haram ghulibal haram, apabila berkumpul dua harta yang halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram ketimbang yang halal. Wa minal haramil mahdi, dan termasuk harta yang haram al mahdi, yang murni, jadi haram betul-betul, nggak ada halal-halalnya. Ma yu'kalu minal awqaf, yaitu harta yang dimakan dari harta wakaf. Bagaimana nih? Nanti dulu nih, jangan negatif dulu. Min ghairi syartil waqifi, dari tanpa syarat wakif. Nah, bagaimana maksudnya nih? Wakif di sini siapa? Wakif siapa ini? Bapak Haji siapa? Bule ya? Ya, wakifnya Haji Bule. Siapa? Ya, keluarga dah. Ya, diantaranya beliau. Wakafin nih tanah buat musola. Maka nggak boleh dikontrakin, karena memang buat musola. Nah, ada lagi kemudian wakafin di depan itu ada ruko, itu gua wakafin buat yang ngajar, duitnya nanti itu buat yang ngajar di masjid, di musola, buat yang jadi imam, buat yang ngajar ngaji, buat segala macam. Nah, itu peruntukannya begitu. Jadi orang yang mewakafkan bikin syarat-syarat. Ini ruko ini saya wakafin, ya. Untuk siapa? Untuk orang yang ngajar di musola Al-Qaimun. Jadi jamaahnya gak usah bingung-bingung nyari duit, duitnya udah ada di ruko. Kemudian apa? Buat yang jadi imam, buat yang merbot, buat yang ngurusin masjid, pokoknya buat pengurus musola. Nah, itu begitu dia. Nah, dibentuk kepengurusan. Dah,
Siapa yang ngajar, siapa yang jadi imam, siapa yang jadi marbot, siapa yang ngajar ngaji dan seterusnya. Maka orang-orang ini berhak menerimanya. Nah, kalau udah ganti pengurus masih ngambil juga, itu jelas itu haram. Karena dia bukan lagi orang yang masuk dalam persyaratan itu tadi. Nah, ini ya, harta wakaf orang yang selain yang dipersyaratkan oleh wakif. Faman lam yastaghil bitafaquhi, faman maka barang siapa lam yastaghil yang tidak menyibukkan diri bitafaquhi, belajar ilmu fiqih atau ngaji atau jadi guru agama, guru ngaji, ya guru fiqih. Fama ya'khudhuhu minal madarisi, fama maka harta ya'khudhu yang diambil minal madarisi dari madrasah haramun, haram. Jadi orang yang enggak ngajar di situ, enggak berkecimpung di situ, ngajar di situ, atau yang berkecimpung di musola, yang diambil haram. Karena wakifnya tadi telah mempersyaratkan itu. Nah, tuh. Kecuali selama-lamanya, seanak cucunya, lain lagi itu. Kecuali kalau persyaratannya begitu, mensyaratkan selama masih jadi pengurus, selama masih ngajar, selama jadi marbot di situ, maka dia berhak menerima. Kalau tidak, ya nggak boleh. Lain lagi dengan ini Pak, itu duit wakaf ya. Lain lagi duit kenceleng, duit amal, lain lagi tuh. Nah, itu kebijakan pengurus. Kalau yang tadi kan orang yang mewakafkan. Orang yang mewakafkan ini ruko saya wakafkan hasilnya untuk kesejahteraan musola. Buat siapa? Buat gaya guru ngajinya, terus buat marbotnya, buat imamnya, buat pengurusnya. Nah, nanti besarannya berapa ya tinggal dilihat aja tuh berapa duit penghasilannya itu. Jangan imamnya dibayar 10 juta, duitnya kagak lah, bagaimana? Sesuai dengan penghasilannya. Nah, orang-orang di luar itu nggak boleh ngambil. Kalau dia ngambil itu haram. Waman irtakaba, dan barang siapa yang melakukan maksiat, ya, turaddu biha, yang ditolak biha dengan kemaksiatan itu syahadatuhu, persaksiannya. Nah, begini. Jadi ada orang yang melakukan perbuatan maksiat, kemaksiatan itu bisa menggugurkan derajatnya dia, tidak bisa jadi saksi. Jadi begini Pak. Orang yang jadi saksi itu orang adil. Adil maksudnya bagaimana? Bukan sama rata, bukan. Adil itu dia nggak ngelakonin maksiat besar, dosa besar. Nggak pernah berjudi, berzina, membunuh, mencuri, mabuk. Nah, itu orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, itu berarti orang adil. Kalau dia melakukan dosa besar, dia itu bukan orang adil, orang fasik. Maka dia tidak boleh menjadi saksi. Saksi nikah, saksi di pengadilan, saksi akad jual beli, saksi apapun nggak boleh. Kenapa? Dia orang fasik, bukan orang adil. Paham Pak? Nah, orang fasik itu orang yang ngelakonin dosa besar. Itu tadi tuh, dosa-dosa itu diantaranya. Ketika dia sudah menyandang fasik, dia bukan lagi orang adil. Nah, orang fasik tidak bisa menjadi saksi, alias persaksiannya tidak diterima, gugur persaksiannya. Nah, di sini orang-orang yang melaksanakan perbuatan maksiat, yang dengan dosa kemaksiatan itu dia ditolak persaksiannya, alias dia bukan lagi orang adil, jadi orang fasik. Nah, karena ngelakonin maksiat, fama ya'khudhuhu bismi sufiyati, maka harta yang dia ambil atas nama ahli sufi,
min waqfin dari wakaf au ghairi atau lainnya fahuwa haramun, maka itu hukumnya haram. Jadi ada begini lagi. Ini saya wakafin ruko 3 buah ruko, duitnya buat orang-orang ahli tasawuf, buat para sufi. Nah, selama orang itu berkecimpung di bidang tasawuf dan sufi, tidak melakukan dosa besar, dia boleh ambil tuh tiap bulan ditransfer. Tapi begitu dia terlibat minuman keras atau dia berselingkuh dengan perempuan lain, dengan istri orang, maka sejak saat itu dia tidak boleh lagi menerima uang dari wakaf itu. Kenapa? Karena sudah melakukan dosa besar yang menggugurkan dia tidak bisa menjadi saksi lagi. Wa qad dzakarna madakhila syubhat wal halal wal haram, dan kami telah, kata Imam Ghazali ini, telah menuturkan madakhila syubhat, sumber-sumber syubhat, wal halal wal haram fi kitabin mufradin, di dalam kitab yang khusus, min kutubi Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Fa alaika bi talabihi, maka kamu hendaklah mencarinya. Fa inna ma'rifatal halali, karena sesungguhnya mengetahui barang yang halal, wa talabahu, dan mencarinya, fardhatun, hukumnya wajib. Kita wajib belajar tentang halal haram dan wajib cari rezeki yang halal. Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, kas-shalawatil khamsi, sebagaimana kewajiban salat 5 waktu. Wa amal farju wallahu a'lamu bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.